Rumah rusak berat tergerus longsor di Wanayasa, Purwakarta. Banjir di Karangligar, Karawang makin meluas. Sejumlah permukiman padat di Kota Bekasi terendam banjir. Evakuasi mulai dilakukan. Saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Nina Destiani akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Sebuah rumah di Wanayasa, Purwakarta rusak berat akibat tergerus longsoran tanah hujan saat deras terjadi Senin petang, 4 Maret 2025. Tidak ada korban jiwa, namun warga berharap pemerintah turun tangan mengatasi akibat dari bencana banjir ini. Warga bergotong royong membersihkan rumah milik Jung Surijo yang berada di Desa Simpang, Kecamatan Wanayasa, Purwakarta, Jawa Barat, Selasa pagi 4 Maret 2025. Rumah permanen yang dihuni 4 orang ini rusak berat setelah tertimpa longsor tanah dan tembok penahan tebing. Bahkan atap bagian dapur ambruk akibat hantaman material longsor. Rumah ini tergerus longsor pada Senin petang, di mana seluruh anggota keluarga tengah berada di dalam rumah. Beruntung tidak ada korban dalam insiden tersebut. Ya awalnya sih hujan deras, terus ya nggak tahu persis longsornya, cuma tahu-tahu kan longsor, terus ini nabrak rumah gitu. Ya. Terdengar suara gemuruh nggak sebelumnya? Kalau suara gemuruh sih enggak gitu, cuma ada suara sedikit-sedikit itu merepet kayak gitu. Oh. Nah, Saat kejadian di rumah ada siapa aja, Pak? di rumah ada 4 orang, saya, istri, cucu, terus anak 1. Untuk sementara, Surijo kini tinggal bersama di rumah anaknya yang terletak di sekitar lokasi. Hendri Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat. Banjir akibat luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet di Karawang, Jawa Barat terus meluas 5 Maret 2025. Jika sebelumnya terjadi hanya di beberapa desa, saat ini banjir mulai masuk ke sejumlah kelurahan sekitar Karawang Kota. Ribuan warga di Karawang harus mengungsi karena lokasi tempat tinggalnya kebanjiran. Selain menempati sejumlah posko yang didirikan, korban juga rela tidur di kendaraan bak terbuka. Kondisi terparah, banjir terjadi di Desa Karangligar dengan ketinggian air yang merendam mencapai 2 meter. Banjir yang terjadi di Karawang terjadi akibat semakin tingginya debit air Sungai Citarum dan Sungai Cibeet hingga air meluap ke pemukiman warga. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Dan berikut ini pantauan udara kondisi banjir di kawasan Karawang akibat meluapnya Sungai Citarum dan Cibeet 5 Maret 2025. Seperti inilah luasnya banjir yang melanda kawasan Karawang usai Sungai Citarum dan Cibeet meluap akibat tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir. Berbeda dengan hari kemarin, banjir 5 Maret semakin meluas karena hujan masih turun di beberapa wilayah di Jawa Barat. Desa yang terparah tergenang banjir adalah Desa Karangligar, jika sebelumnya banjir mencapai ketinggian 1,5 meter, pada 5 Maret ketinggian air pun meningkat menjadi 2 meter.
Kurangnya daerah resapan air dan ruang terbuka hijau dari tahun ke tahun dinilai Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menjadi penyebab utama terjadinya bencana longsor dan banjir. Hilangnya daerah resapan air dan ruang terbuka hijau di Jawa Barat diungkap sebagai penyebab bencana terjadi termasuk banjir. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi saat meninjau bencana banjir yang merendam ratusan rumah warga di Desa Karangligar, Karawang. Bencana banjir yang terjadi di Karawang, Bekasi, Puncak Bogor, serta di sejumlah wilayah lainnya di Jawa Barat. Menurut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, akibat kerusakan alam yang banyak beralih fungsi, serta hilangnya ruang terbuka hijau sebagai daerah resapan, sehingga bencana sering kali terjadi. Sejumlah langkah pun dipersiapkan Deddy untuk menghentikan dan menyelesaikan sejumlah masalah penyebab bencana yang ada di Jawa Barat. Banjir dan Bekasi saya sudah kasih solusi. Kalau direlokasi kayaknya susah warga ini. Solusinya adalah saya akan bangunkan rumah dengan tinggi dari lantainya 2,5 meter. Jadi rumahnya rumah kolong. Rumah kolong di atasnya boleh tembok, boleh bambu, boleh kayu. Nanti kita siapin desain arsitekturnya sehingga ketika pun banjir mereka sudah bisa menyesuaikan diri ya. Dan warganya setuju, tadi saya sudah nanya. Berikutnya yang mudah-mudahan Kementerian PU segera membangun bendungan Cibeet dan bendungan Cibeet untuk mengurangi banjir di Karawang. Yang di Bekasi Pak, yang hari ini di Bekasi. Di Bogor gimana Pak? Semua hal yang menyangkut bencana akan kita tangani. Apa yang menjadi kewajiban pemerintah provinsi akan kita kerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Termasuk jembatan ya. Saya sudah sebentar lagi dipasang jembatan Belinya. Sudah hitung 70 miliar kebutuhannya untuk bangun jembatan baru. Dan termasuk hari ini saya sudah merintahkan Kepala PU Jawa Barat untuk mengidentifikasi jembatan tua. Tahun depan dibangun semuanya, tidak lagi jembatan ambruk di tengah perjalanan karena usianya sudah tua. Oh, yang di Bekasi itu? Oh iya, nih. Hari Selasa depan kita akan melakukan rapat koordinasi para bupati, wali kota seprovinsi Jawa Barat bersama Menteri ATR BPN untuk mengevaluasi tata ruang di Provinsi Jawa Barat, termasuk hilangnya daerah resapan air, daerah hijau, dan daerah pesawahan yang paling besar adalah Jawa Barat. Sejumlah permukiman padat di Kota Bekasi terendam banjir. Evakuasi mulai dilakukan. Informasi menarik lainnya akan hadir setelah jeda. Tetaplah di Kompas Jabar. Jalan Raya Saleh Danan Sasmita di Batu Tulis, Kota Bogor ambles pada Selasa siang 4 Maret 2025 akibat curah hujan tinggi yang menyebabkan tanah longsor di bawah jalan. Akibatnya jalan alternatif dari Bogor menuju Sukabumi terputus dengan amblesan sedalam 1,5 meter dan retakan sepanjang 50 meter. Jalan alternatif dari Bogor menuju Sukabumi ini terputus akibat tanah ambles sedalam 1,5 meter dan retakan sepanjang 50 meter. Polisi telah menyiapkan rekayasa lalu lintas dari arah Batu Tulis maupun sebaliknya imbas tanah ambles ini. Tanah ambles juga berdampak pada perjalanan kereta menuju stasiun Batu Tulis. Penumpang dialihkan naik dan turun kereta di stasiun Maseng dan stasiun Bogor. Pasca terjadi longsor memang kontur jalan atau kontur tanahnya itu awalnya retak. Cuma hari ini sudah mulai turun 1,5 meter atau 150 cm ya dari yang jalur semula atau dari yang ketinggian semula. Barusan kita antisipasi menghindari longsor susulan dengan pemasangan terpal, evakuasi jalur, rekayasa lalu lintas yang baru, termasuk koordinasi dengan PT KAI. Dan kebetulan Dirjen PT KAI juga sudah hadir. Karena ini masih kawasan PT KAI stasiun di Batu Tulis.
Untuk menanggulangi banjir dan mengurangi intensitas hujan di kawasan Jabodetabek, BNPB bekerja sama dengan BMKG untuk memodifikasi cuaca. Awan hujan akan diarahkan ke laut ataupun waduk agar hujan tidak terjadi di daratan. Modifikasi cuaca ini akan dilakukan hingga tanggal 8 Maret. Kepala BNPB dan kami BMKG akan melakukan modifikasi cuaca. Konsepnya adalah menghalangi atau awan-awan yang harusnya bergerak bertiup ke area yang rawan itu dijatuhkan sebelum masuk ke area rawan. Jadi dijatuhkannya misalnya masih di laut. Jadi tidak dijatuhkan di darat. Nanti banjirin yang di darat, ya kan? Jadi dijatuhkan di waduk atau di laut. Saudara, sejumlah permukiman padat di Kota Bekasi terendam banjir sejak Selasa 4 Maret 2025. Warga terdampak mulai dievakuasi. Hujan yang melanda sejak Senin malam memicu luapan air sungai yang dengan cepat merendam permukiman. Sejumlah warga bahkan terpaksa menyelamatkan diri ke atap rumah. Tugas telah dikerahkan untuk melakukan evakuasi pada warga terdampak. Warga perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Bekasi mengungsi di posko pengungsian BNPB. Warga terdampak yang telah dievakuasi ditampung di posko pengungsian. Sejumlah bantuan pun telah tiba bagi para pengungsi. Kepala BNPB Suharyanto Selasa 4 Maret 2025 meninjau lokasi pengungsian warga terdampak banjir di Bekasi. BNPB akan fokus untuk meminimalisasi dampak banjir ke depannya serta memberikan bantuan kepada warga terdampak. Saya sebagian, Pak. Baik, tadi menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Sosial, ya, terima kasih sudah hadir. Kebetulan ini yang agak tinggi ini punya BNPB, Pak Menteri. Ya. Jadi masyarakat terdampak di sini. Sementara untuk Kota Bekasi yang masih agak berat, ya, ada 2 titik pengungsian. Di sini tadi Pak Menteri Sosial juga sudah menyampaikan ada sekitar 600 orang, ya, 600 jiwa, 297 KK. Di seluruh Jabodetabek, ya, yang banjirnya masih agak tinggi adalah di Kota Bekasi. Ya, kalau kita lihat cuaca ini alhamdulillah karena ini operasi modifikasi cuaca. Mulai tadi siang kita gelar di Jawa Barat dan Bekasi, dan Jawa Barat, ya. Alhamdulillah untuk Kabupaten Bekasi relatif lebih air sudah mulai surut. Kabupaten Bogor juga tinggal ada 6 jembatan yang putus. Kemudian untuk Kota Bogor ada longsor-longsor sedikit. Kota Depok relatif terkendali. Kemudian Tangerang ini ada 1 titik di Kecamatan Perumahan Cipondo itu naik sedikit. Mungkin karena tadi hujan, ya, tidak terlalu lama hujan, tapi kemudian sekarang sudah mulai terang. Jadi tentu saja dengan kerjasama semua pihak, khususnya dari Bapak Menteri Sosial ini yang langsung turun ke lapangan, mudah-mudahan yang Kota Bekasi ini yang betul-betul menjadi pokok perhatian kita, ini bisa segera diselesaikan. Ya, ada 2 titik yang sangat besar banjirnya, yaitu di pusat pemerintahan, di Wali Kota Bekasi juga terendam, dan ada 1 mall, ya, mega mall juga, itu kebetulan tanggulnya jebol sehingga air bisa masuk ke lantai bawah. Demikian. Dari sejumlah titik banjir ini apakah ada korban jiwa, Pak, baik di Bogor, Depok? Jiwa yang termonitor, ya, 1 ada di Kabupaten Bogor, terkena banjir bandang, kemudian diketemukan. Kemudian ada 1 bayi 11 bulan itu juga berhasil korban tapi ditemukan. Sejauh ini korban jiwanya itu yang terlaporkan. Pak, kalau di RSUD seperti apa? Apakah akan dievakuasi secepatnya karena kabarnya ini terjebak di RSUD? Ya, ini tentu saja tadi sampaikan oleh Pak Menteri Sosial, ya, kita juga mengerahkan personil, ya, baik BNPB, BBD, dari TNI Polri. Prioritas pertama adalah evakuasi. Kami juga mendapat SMS dari masyarakat yang
ingin dievakuasi, segera petugas lapangan juga mengambil ya. Kalau kita lihat diberitakan oleh media juga, semuanya bisa teratasi. Pak, kalau di Bekasi, sampai dengan semuanya berhasil diselamatkan. Pak, kalau di Bekasi sendiri kan ada beberapa warga yang masih memilih untuk tinggal di rumah dan juga ada beberapa yang sulit untuk dievakuasi. Kalau untuk logistiknya apakah akan dikirimkan ke mereka atau seperti apa, Pak? Ya itu tantangannya, kita nggak bisa maksa ya warga masyarakat, apalagi yang bisa di lantai 2, dia khawatir harta bendanya terganggu, ya tetap kita harus kirimkan. Tadi kami baru selesai rapat koordinasi dengan seluruh wilayah, ada beberapa yang minta perahu karet, perahu polietilin, itu kita dorong semua. Berarti artinya walaupun warga ada yang terjebak di rumah masing-masing ini akan tetap diberikan bantuan logistik ya Pak? Betul, ini Bapak Menteri Sosial sudah memberikan bantuan banyak sekali ya, dan kita bahu-membahu di lapangan. Intinya pemerintah pusat lewat Kementerian Sosial, BNPB, dan seluruh kementerian terkait akan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak ini betul-betul bisa dipenuhi. Pak, kalau untuk penanggulangannya sendiri kalau terjadi banjir lagi gimana Pak? Maksud kami terjadi hujan lagi? Ya itu makanya kan kemarin tahun baru kan kita laksanakan OMC ya, jadi tidak ada banjir, tapi itu 2 minggu, berat sekali, biayanya juga nggak sedikit. Nah harapannya memang di Januari, Februari, Maret ini kan sudah mulai turun. Ternyata memang di Maret ini malah curah hujannya tinggi. Ini juga menjadi pertimbangan. Tadi pagi kami sudah rapat koordinasi di bawah pimpinan Bapak Menko PMK. Sudah ada prediksi dari Ibu Kepala BMKG. Kita akan laksanakan mitigasi OMC sampai tanggal 6. Setelah itu hujannya informasi dari BMKG akan mereda. Nanti muncul lagi tanggal 11. Sehingga 11 sampai 15 kita laksanakan OMC lagi. Ya, cukup dulu ya. Terima kasih Pak. Sudah aja. Sudah. Siap. Ini tadi sama Pak. Lihat di dapur umum. Ya, itu tadi saudara keterangan dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan juga Kepala BNPB Lejen Suharyanto yang berada di lokasi pengungsian rumah warga yang terdampak korban banjir yang merupakan mayoritas warga Pondok Gede Permai, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Di lokasi ini ada 600 warga yang mengungsi. Ada beberapa poin saudara yang menjadi perhatian utama baik dari Kemensos dan juga BNPB. Salah satunya prioritas adalah evakuasi warga yang hingga saat ini masih terjebak di rumah masing-masing, tapi juga tetap mendapatkan bantuan logistik. Termasuk juga bagaimana mengevakuasi para korban terdampak, salah satunya yang berada di RSUD Kota Bekasi, Jawa Barat. Tadi juga disampaikan bahwa pemenuhan kebutuhan untuk ibu hamil dan juga anak-anak ini juga menjadi prioritas dari Kementerian Sosial dan juga BNPB. Tadi disampaikan ada 1.500 kepala keluarga atau sekitar 1.000 jiwa yang terdampak akibat banjir yang terjadi di Bekasi. Informasi menarik lainnya akan hadir setelah jeda, tetaplah di Kompas Jabar. Kritikan disampaikan pelatih Manchester City, Pep Guardiola, pada bola resmi yang digunakan di kompetisi Piala FA. Pep mengaku kecewa dengan kualitas bola yang digunakan. Circuit of America berhasil ditaklukkan Christopher Bell yang turun di NASCAR seri Amerika Serikat. Bell yang mengincar kemenangan ke-11, Bell berhasil memimpin di 41 dari total 95 lap di Circuit of America. Di 5 lap terakhir, Bell menyalip Kyle Busch dan memupus harapan menang William Byron. Belum puas, Bell juga meninggalkan juara Toyota of 2023, Taylor Reddick. Tahun lalu, Kyle dan Busch sempat berlibat insiden yang sempat memicu kemarahan Busch, namun musim ini persaingan keduanya berlangsung bersih hingga garis finish.
PBSI pastikan Indonesia tampil dengan kekuatan penuh pada kejuaraan bulu tangkis Asia 2025. 19 wakil diturunkan untuk berlaga di Ningbo, Tiongkok pada 8 hingga 13 April. Federasi Bulu Tangkis Nasional PBSI baru saja mengumumkan skuad yang akan tampil di kejuaraan Asia 2025. Tampil dengan kekuatan penuh, 19 wakil siap membela Panji Merah Putih di kota Ningbo, Tiongkok 8 hingga 13 April. Jumlah ini naik signifikan dari sebelumnya hanya 11 wakil. Peningkatan ini disebabkan undangan susulan gelombang kedua untuk melengkapi partisipasi dari BWF. Juara bertahan Jonathan Christie dipastikan ambil bagian, begitu pula Anthony Ginting yang merupakan juara di tahun 2023. Satu nama lagi di sektor tunggal putra jadi milik Chico Wardoyo. Di sektor tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung akan jadi tumpuan didampingi Putri Kusuma Wardani yang tengah dalam tren positif. Sementara Esther Nurumi Wardoyo dan Komang Ayu juga berkesempatan turun. Untuk sektor ganda putra, Merah Putih diwakili 4 pasangan, yakni Fajar Alfian Rian Ardianto, Sabar Gutama Reza Palevi, Leo Roli Karnando Bagas Maulana, serta Sohibul Fikri Daniel Martin. 4 pasangan juga hadir dari sektor ganda putri, di antaranya Siti Fadia Lanitria Mayasari serta Febriana Kusuma Amalia Pratiwi. Siti Fadia juga kembali bermain rangkap di sektor ganda campuran berpasangan dengan Dejan Ferdinandsyah. Sementara Rino Vivaldi akan kembali berpasangan dengan Pita Mentari setelah berpisah dengan Lisa Ayu. Dengan perebutan poin setara turnamen level 1000, praktis pemain top Asia dipastikan ambil bagian dalam turnamen ini. Namun bukan berarti wakil Merah Putih tak memiliki kans juara. Sektor tunggal putra dan putri serta ganda putra punya peluang cukup besar untuk membawa pulang trofi juara. Christopher Bell berhasil membalikan posisinya yang telat start menjadi kemenangan di NASCAR Seri Amerika Serikat. Di 5 lap terakhir, Bell menyalip Kyle Busch dan William Byron untuk memastikan kemenangannya di Circuit of America. Setelah menang 3-1 atas Plymouth dan lolos ke perempat final Piala FA, Pep Guardiola buka suara atas kekecewaannya pada kualitas bola resmi yang digunakan Piala FA. Bola mitra dinilai tak sebagus yang diharapkan dan memiliki standar yang jauh di bawah bola yang digunakan pada Liga Premier Inggris dan Liga Champions. Pep mengatakan kekecewaan ini telah dirasakan selama bertahun-tahun. Pep paham jika pemilihan bola adalah bagian dari bisnis. Namun kualitas bola mitra dinilai mengecewakan. Keluhan ini sebelumnya juga pernah datang dari Mikel Arteta. Terlalu banyak tembakan yang melambung jadi penilaian kedua pelatih. Namun Asosiasi Sepak Bola Inggris menegaskan bahwa setiap bola telah diuji oleh FIFA dan telah memenuhi standar yang ditetapkan. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Ninda Destiani beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.